Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi pelaporan keamanan lingkungan berbasis mobil atau bisa disebut dengan safe zone. Sini ada latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong perlunya sistem pelaporan keamanan yang lebih cepat dan efektif. Saat ini proses pelaporan kejadian seperti pencurian, kebakaran, kecelakaan, dan maupun gangguan keamanan lainnya masih banyak dilakukan secara manual, sehingga sering menyebabkan keterlambatan informasi dan lambatnya penanganan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi SafeZone, yaitu sistem informasi pelaporan keamanan lingkungan berbasis mobile yang mampu menghubungkan masyarakat dengan petugas keamanan secara real time melalui fitur pelaporan digital GPS dan monitoring status laporan. Dan di sini ada tujuan dan manfaat SafeZone, yaitu SafeZone dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian keamanan secara real time, akurat, dan terdokumentasi. Selain itu, aplikasi ini bertujuan membantu petugas dalam menerima, memverifikasi, dan menangani laporan secara lebih efisien, sekaligus menyediakan data keamanan yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mendukung konsep Smart City Safe. Lalu yang kedua ada SafeZone memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, aplikasi ini mempermudah proses pelaporan serta meningkatkan rasa aman karena laporan dapat dipantau sehingga selesai. Bagi petugas keamanan, sistem membantu pengelolaan laporan dan mempercepat identifikasi lokasi kejadian. Lalu sementara itu, pemerintah memperoleh data keamanan yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik dan penyusunan kebijakan berbasis data. Lalu sini yang ketiga itu ada landasan teori, yaitu pengembangan SafeZone didasarkan pada konsep sistem informasi manajemen yang berfungsi mengolah data menjadi informasi untuk mendukung pengembalian keputusan. Aplikasi ini juga menerapkan konsep Smart City melalui manfaat teknologi mobile, GPS, basis data, dan notifikasi secara real time, sehingga proses pelaporan keamanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Lalu di sini yang keempat ada metode pengembangan, yaitu SafeZone dikembangkan menggunakan metode prototyping, yaitu metode yang menginginkan pengembang membuat rancangan awal sistem untuk diuji langsung oleh pengguna. Melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan aplikasi yang lebih mudah digunakan dan sesuai dengan harapan masyarakat maupun petugas keamanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Alfarizi dengan NIM 73230066. Lalu selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem. Sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan 3 jenis pengguna, yaitu masyarakat, petugas keamanan, dan administrator. Masyarakat dapat membuat laporan dan memantau statusnya, petugas bertugas memverifikasi serta menangani laporan, sedangkan administrator mengelola data pengguna, laporan, dan statistik sistem. Selain itu, aplikasi harus mampu berjalan secara real-time, aman, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui perangkat atau Android. Selanjutnya ada prototipe aplikasi. Prototipe SafeZone terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman login, registrasi, dashboard, form pelaporan, status laporan, detail laporan, peta keamanan, panic button, dan profil pengguna. Seluruh tampilan dirancang sederhana dan intuitif agar masyarakat dapat menggunakan aplikasi dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan khusus. Selanjutnya ada alur kerja sistem. Proses penggunaan aplikasi dimulai ketika pengguna melakukan login, kemudian membuat laporan dengan melengkapi informasi kejadian, foto, dan lokasi GPS. Data tersebut akan tersimpan dalam database dan diteruskan kepada petugas keamanan untuk diverifikasi serta ditangani. Selama proses berlangsung, pengguna dapat memantau perkembangan status laporan hingga dinyatakan selesai melalui notifikasi otomatis dari sistem. Selanjutnya ada struktur sistem. SafeZone memiliki 3 aktor utama, yaitu masyarakat, petugas keamanan, dan administrator, yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai tugasnya. Sistem juga didukung oleh basis data yang terdiri dari entitas pengguna, laporan, petugas, dan notifikasi sehingga seluruh informasi tersimpan secara terintegrasi dan mudah dikelola.
Nama saya Muhammad Ramadan Sani dengan NIM 73230076. Selanjutnya ada pelaporan kejadian keamanan real time SafeZone berbasis mobile. Tahapan pertama ada tahapan registrasi dan login pengguna. Di sini akun dibuat menggunakan email atau nomor telepon untuk mengakses layanan aplikasi SafeZone sehingga proses pelaporan dan pemantauan berjalan terkontrol dan terdokumentasi. Dan selanjutnya ada pelaporan kejadian real time. Di sini laporannya mencakup pencurian, perkelahian, vandalisme, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, dan gangguan keamanan lain dengan alur cepat dan terdokumentasi. Lalu ada lampiran foto kejadian. Di sini foto kejadian dilampirkan pada setiap laporan untuk memperkuat informasi kejadian sehingga verifikasi dan penanganan petugas menjadi lebih akurat. Dan yang terakhir ada lokasi GPS waktu kejadian. GPS dan waktu kejadian disertakan pada laporan untuk membantu identifikasi titik kejadian serta mempercepat koordinasi penanganan oleh petugas keamanan. Selanjutnya ada monitoring status laporan dan notifikasi SafeZone. Di sini untuk tracking status laporan. Setiap laporan memiliki tahapan status menunggu, verifikasi, sedang diproses, dalam penanganan hingga selesai agar perkembangan kasus dapat dipantau. Lalu untuk notifikasi otomatis perubahan status, sistem mengirim notifikasi kepada pengguna setiap terjadi perubahan status laporan sehingga pengguna memperoleh informasi real time tanpa menunggu. Yang selanjutnya untuk dashboard monitoring petugas dan administrator memantau jumlah laporan masuk, statistik kejadian, lokasi riwayat laporan, dan tingkat penyelesaian kasus dalam satu tampilan. Dan yang terakhir untuk transparansi proses penanganan. Di sini perkembangan laporan yang berstatus jelas meningkatkan transparansi penanganan sehingga masyarakat memahami proses respon keamanan terhadap kejadian. Selanjutnya ada notifikasi otomatis perubahan status laporan. Notifikasi saat status laporan berubah, sistem mengirim notifikasi ketika status laporan berubah agar pengguna mengetahui perkembangan penanganan tanpa perlu memeriksa aplikasi secara manual. Yang kedua, status menunggu verifikasi hingga selesai. Rangkaian status seperti menunggu verifikasi sedang diproses dalam penanganan dan selesai membantu alur transparansi pengelolaan laporan. Yang ketiga, pengingat real time untuk penggunaan. Notifikasi real time mendukung respon cepat penggunaan terhadap kebutuhan informasi. Yang terakhir, sinkronisasi status dengan dashboard petugas. Perubahan status pada sistem terhubung dengan dashboard petugas sehingga informasi penanganan konsisten dan mudah dipantau. Di sini ada dashboard monitoring petugas dan administrator. Yang pertama, ringkasan jumlah laporan masuk. Lalu dashboard menampilkan jumlah laporan masuk sehingga petugas dapat memantau volume kejadian secara cepat dan menentukan prioritas penanganan. Statistik kejadian berdasarkan kategori. Statistik kejadian menyajikan rekap tipe kejadian seperti pencurian, vandalisme, kebakaran, dan kecelakaan untuk analisis kebutuhan keamanan. Riwayat laporan dan tingkat penyelesaian. Dashboard menyediakan riwayat laporan serta tingkat penyelesaian kasus untuk evaluasi kinerja penanganan secara terpusat. Akses data kejadian terpusat. Pengelolaan data kejadian terintegrasi di dashboard memudahkan identifikasi lokasi dan koordinasi tindakan antara petugas. Selanjutnya adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan berikutnya, SafeZone dapat ditingkatkan melalui integrasi dengan layanan kepolisian, pemadam kebakaran, dan rumah sakit agar penanganan keadaan darurat lebih cepat. Selain itu, penerapan teknologi berdasarkan buatan AI, pengembangan untuk platform Android dan iOS, serta peningkatan keamanan data melalui enkripsi dan autentikasi berlapis akan menjadikan aplikasi lebih andal dan siap digunakan dalam skala yang lebih luas. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dan perancangan, SafeZone merupakan sistem informasi pelaporan keamanan berbasis mobile yang mampu meningkatkan efektivitas pelaporan dan penanganan kejadian keamanan. Integrasi GPS, notifikasi real time, dashboard monitoring, dan panic button menjadikan proses pelaporan lebih cepat, transparan, dan terstruktur
sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan keamanan lingkungan sekaligus mewujudkan konsep smart city. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Saputra dengan NIM 73230029. Baik, saya akan mendemonstrasikan hasil penelitian saya, yaitu safe zone menggunakan HTML. Baik, di sini ada di tampilan splash-nya. Kita akan masuk ke aplikasinya. Lalu di sini ada halaman login. Kita bisa memasukkan email dan kata sandi. Ada juga opsi lupa kata sandi. Bisa juga dari Google dan Facebook. Jika tidak mempunyai akun, ada halaman daftar. Baik, kita masuk. Di sini ada nama lengkap, bisa diisi, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Lalu setuju, baru daftar. Ini prototipenya, bisa daftar, langsung masuk dan diarahkan ke halaman login kembali. Kita bisa isi asal dulu di sini karena cuma prototipe. Lalu masuk. Di sini ada opsi buat laporan, status, peta, dan juga panik. Jika buat laporan, di sini ada kategori kejadiannya: kebakaran, pencurian, kecelakaan, perkelahian, bencana alam, dan lainnya. Kita coba kebakaran. Gunakan lokasi, ambil lokasi saja langsung. Oke, sudah. Di sini bisa Anda upload video atau foto. Oke. Lalu isi tanggal kejadiannya dan deskripsinya. Jika sudah, tinggal kirim laporan. Jika berhasil, akan diarahkan ke status laporan. Kita bisa melihat detailnya tentang laporan yang kita tadi kirim. Seperti ini. Ada pencuriannya di mana, deskripsinya, status progresnya, dan petugas yang menanganinya. Baik, sekarang kita ke peta. Di sini kita bisa melihat lokasinya. Ada apa, misalnya kebakaran, pencurian, dan lain-lain ya di sini. Lalu kita ke panik. Ini ada panik button. Jika terjadi darurat bisa langsung dipencet. Tampilannya akan seperti ini. Dia mengambil lokasi, setelah lokasi ditemukan, dia akan mengirim sinyal SOS ke petugas. Jika sudah keluar ini berarti sudah keluar. Selain itu juga ada halaman profil. Di profil tersebut ada email, informasi email kita, ada nomor HP juga, ada alamat, ada edit profil, ganti password, notif, dan tentang aplikasi ini. Salogot juga. Oke. Jadi kembali ke halaman awal. Baik, segitu saja presentasi demonstrasi kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, udah ya, baik sikat. Kirim ke WA lagi. Itu ya siapa? Gua. Ini Tapi di download dulu lagi.